Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo terus dilakukan. Upaya dilakukan untuk menemukan motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Salah satu pihak yang akan memeriksa Ferdy Sambo adalah Komnas HAM. Nah, kapan Komnas HAM akan memeriksa tersangka utama pembunuhan Brigadir Yosua? Saat ini kami sudah terhubung dengan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat pagi Pak BK, kita tahu Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka namun motif ini belum terlihat. Menurut Anda mengapa motif ini belum diberitahukan? Ya, mungkin kepolisian masih harus memastikan gitu ya terkait dengan bukti-bukti atau data-data pendukung supaya nantinya ketika mengumumkan soal motif ini sudah pasti dalam pengertian soal konstruksi peristiwanya juga soal konstruksi hukumnya, dan tentu saja apalagi misalnya kondisi Bu Putri saat ini juga belum cukup kuat infonya yang diterima oleh Komnas HAM untuk memberikan keterangan secara bebas begitu, secara nyaman karena masih trauma dan segala macamnya, dan itu saya kira itu yang mungkin juga menjadi salah satu faktor kenapa kepolisian belum mengumumkan soal motif. Baik, Pak BK, Kabar Reskrim kemarin juga mengatakan kecil kemungkinan ada pelecehan yang selama ini dilaporkan menjadi pemicu penembakan. Dan Menko Polhukam juga memberikan sedikit clue, motifnya sensitif dan hanya bisa didengar orang dewasa. Nah, apa tanggapan Komnas HAM mengenai hal ini? Ya, tentu saja Pak Kabar Mahfud memberikan statement tentu saja ada dasarnya. Hanya kemudian kami menghormati pendapat atau ungkapan dari statement dari Pak Kabar Reskrim maupun Pak Mahfud. Tapi kami memang sampai saat ini masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah direncanakan. Misalnya soal dugaan kekerasan seksual, kami menggandeng Komnas Perempuan untuk membuktikan ada tidaknya peristiwa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, kalau ini dikaitkan dengan motif, apakah memang motif itu ada gitu, atau sebagai bagian dari motif, atau memang itu bagian dari skenario? Kan kemarin juga ada statement tersebut. Karenanya kami terus bekerja bersama dengan Komnas Perempuan untuk menyelidiki hal tersebut. Ada tidaknya kekerasan seksual, atau kemudian apakah memang motif kekerasan seksual atau peristiwa lainnya itu yang kemudian menjadi latar belakang atau pemicu dari penembakan Brigadir Yosua. Kira-kira begitu Mbak Maria. Pak BK, kapan jadwal Komnas HAM memeriksa Ferdy Sambo dan atau bagaimana untuk agenda selanjutnya? Ya, hari ini kami akan meminta keterangan terkait dengan uji balistik, senjata, peluru, dan juga serbuk-serbuk atau residu yang ada di tubuh Brigadir Yosua yang itu sudah diperiksa oleh lab forensik. Besok Kamis kami berencana untuk meminta keterangan Pak Ferdy Sambo atau Irjen Ferdy Sambo. Ini tempatnya saya kira kita masih komunikasikan dengan tim sus, apakah di Komnas atau kemudian di Makobrimob. Tetapi harapan besar Komnas, Pak Irjen Ferdy Sambo memberikan keterangannya di Komnas HAM. Begitu. Oke. Bagaimana dengan info terkait dengan hasil ekshumasi jenazah Brigadir Yosua? Soalnya dari pihak keluarga pun juga masih menanyakan juga. Dan apakah jika hasil keluar ini bisa menguatkan motif pembunuhan ataupun motif yang saat ini juga masih menjadi tanda kutip perhatian besar? Ya, Komnas HAM juga masih menunggu hasilnya karena kan disampaikan oleh tim dokter independen itu 8 minggu setelah otopsi ulang, dan ini belum ada 8 minggu, jadi kami masih menunggu. Tetapi kalau soal hasilnya apakah berkaitan atau kemudian punya korelasi dengan motif, saya kira belum bisa disimpulkan karena hasilnya apakah memang sinkron dengan otopsi yang pertama atau kemudian ada temuan-temuan baru. Ini yang juga akan mempengaruhi nantinya kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari soal motif ini. Begitu kira-kira Mas Malvin. Pak BK, jadi sejauh keterlibatan Komnas HAM terhadap kasus ini, sudah adakah mungkin kesimpulan sementara yang Komnas HAM berikan? Ya, Komnas HAM kan dalam kasus ini kan
menjadi lembaga pengawas eksternal kinerja kepolisian. Sampai saat ini kami masih terus bekerja dan belum ada kesimpulan awal. Kesimpulan awal termasuk konstruksi peristiwanya. Karena apa? Karena kami harus mendengar terlebih dahulu keterangan dari Pak Ferdy Sambo sebelum memberikan temuan-temuan atau fakta-fakta baru terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas. Jadi akan terlalu dini kalau kami menyampaikan atau menyimpulkan sementara kami belum mendengar keterangan Pak Ferdy Sambo. Barangkali juga nanti dari keterangan tersebut akan kelihatan motifnya begitu, seperti apa atau memang pemicunya hal-hal yang seperti dibicarakan publik atau tidak kita belum tahu. Tapi dari situlah nanti kami akan mengembangkan lebih jauh lagi, termasuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bu Putri sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang dibutuhkan, keterangan Pak BK. Apakah nanti akan dipublikasikan jika sudah mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan? Ya. Oh iya, ya tentu saja kami akan sampaikan begitu ya, sampaikan apakah perkembangannya seperti apa, terus kemudian proses lanjutannya ke depan bagaimana begitu. Karena ini kan sudah, saya kira kasus ini kalau dari sisi proses hukum yang disampaikan Kapolri semalam kan sudah semakin terang begitu. Hanya Komnas HAM masih harus terus melanjutkan penyelidikannya sehingga bisa nanti baik jadi bahan masukan kepada teman-teman kepolisian maupun juga kontrol terhadap proses hukum. Jangan lupa bahwa ujung dari proses hukum ini kan pengadilan, gitu. Memastikan pengadilan yang fair, terbuka, transparan dan adil itu juga menjadi tugasnya Komnas HAM ke depan. Oke, satu sisi kita juga melihat transparansi dari publik ini juga tuntutannya sangat tinggi sekali terkait hal ini ya. Pak BK, selain Ferdy, sesuai dengan agenda, siapa lagi yang akan diperiksa Komnas HAM? Ya, kami mengagendakan meminta keterangan Bu Putri. Kami sedang koordinasi dengan Komnas Perempuan dan juga beberapa ahli begitu untuk tentunya ada psikolog forensik untuk kemudian mencari bagaimana metode dan strategi yang tepat untuk bisa menggali keterangan dari Bu Putri dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di Bu Putri sekarang ini. Ini kami sedang bekerja keras untuk mencari metode dan strategi tersebut, Mas. Oke, selain itu, adakah mungkin yang lain yang akan diperiksa atau sementara baru itu, Bu Putri? Ya, kami sudah besok Pak Ferdy Sambo, terus kemudian Bu Putri kami sedang mencari waktunya. Setelah itu juga ada meminta keterangan, artinya membuka peluang untuk meminta keterangan ulang dari ajudan Pak Ferdy Sambo yang sudah sejak 2 minggu lalu memberikan keterangan. Tapi kan dengan temuan-temuan yang ada atau fakta-fakta yang disampaikan dari pihak kepolisian, kami harus memastikan kembali keterangan-keterangan tersebut. Apakah ada perubahan atau tidak dari misalnya keterangan dari RE, dari kemudian ajudan-ajudan lain, dan disinkronkan dengan fakta-fakta yang diberikan oleh kepolisian semalam. Baik, Pak BK, bisa kami konfirmasi besok jam berapa untuk rencananya? Ya, kami akan mulai berproses seperti biasa jam 10, tapi kami tentu saja harus menunggu konfirmasi bagaimana dari tim sus bisa menghadirkan Pak Ferdy Sambo-nya jam berapa. Kami belum tahu, yang jelas kami biasanya berproses untuk permintaan keterangan mulai dari jam 10 pagi. Baik, jadi sejauh keterlibatan Komnas HAM di kasus ini, apa yang Komnas HAM ketahui sama dengan apa yang diketahui publik saat ini, begitu ya Pak ya? Ya, sejauh ini kami dengan perkembangan terakhir tentu saja yang semalam disampaikan Pak Kapolri, tentu saja pengetahuan kami sama dengan yang ada di publik. Baik, kita juga masih akan tunggu informasi dan update terkini selanjutnya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia.